Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Zakharia pasal 10 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian jawaban bacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mintalah hanya kepada Tuhan. Mintalah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah meminta sesuatu melalui dukun, peramal, ataupun orang-orang pintar yang sejenisnya? Ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan, dan penderitaan dalam hidup ini, seharusnya ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, itu berarti kita harus mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Dalam kondisi apapun, kita harus berserah di dalam tuntunannya. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, ataupun melewati padang rumput dan air yang tenang, kita harus tetap mengandalkannya. Jangan pernah sekalipun kita berpaling kepada Tuhan dan bertanya serta meminta sesuatu kepada orang lain, seperti juru tenung kepada peramal-peramal atau apapun namanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dan Ia pun akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pada hari ini kita belajar tentang peringatan yang diberikan Allah kepada umatnya melalui Nabi Zakharia. Zakharia sendiri adalah seorang nabi yang sezaman dengan Nabi Hagai. Nabi-nabi ini dikenal karena mereka menggugah hati orang-orang Yahudi yang ada di Yehuda dan di Yerusalem untuk kembali melanjutkan pembangunan bait Allah yang telah dihancurkan. Dan dalam nats ini pun kita melihat bahwa Zakharia begitu bersemangat untuk mendorong umat Allah untuk tetap membangun bait Allah tersebut, sekalipun mereka sedang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan mereka. Dan Zakharia pun meyakinkan mereka bahwa Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi permasalahannya adalah orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan ini, pekerjaannya adalah bercocok tanam. Dan mereka bergumul karena begitu lama hujan tidak turun, sehingga tanaman-tanaman yang mereka tanam pun tidak dapat tumbuh dengan subur. Akan tetapi Zakharia menguatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir akan itu semua, karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang membuat awan-awan, membuat hujan, bahkan membuat tumbuh-tumbuhan, sehingga Ia sanggup memberikan itu bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nats ini kita lihat bahwa ternyata umat Allah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada perkataan-perkataan para terafim dan perkataan para penenung-penenung. Mereka mengandalkan para penenung untuk meminta hujan kepada mereka dibandingkan mereka minta sendiri kepada Allah mereka.
Padahal Zakaria sendiri menyampaikan bahwa apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh para terafim dan penenung-penenung itu semua adalah perkataan-perkataan kosong dan semuanya adalah sia-sia. Sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada gunanya mereka meminta sesuatu kepada para juru tenung dan para peramal, karena sekalipun mereka berdoa, kalau Tuhan tidak izinkan hujan itu turun, pasti tidak akan turun. Mereka bukanlah pemilik hak untuk menentukan musim dan iklim dunia ini. Justru yang ditawarkan oleh para terafim dan juru-juru tenung itu sangat jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh abdi Allah. Dalam nats ini, Zakaria sendiri mengontraskan antara Allah dan para terafim dan penenung-penenung tersebut. Dan ia menyampaikan bahwa Allah memberikan janji-janji yang pasti, namun tidak demikian dengan para terafim dan penenung. Justru yang mereka tawarkan adalah sesuatu hal yang hampa dan sia-sia. Perbandingan ini disampaikan oleh Zakaria kepada mereka supaya umat Allah dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka. Dan jikalau mereka tidak memilih Allah dan lebih memilih para terafim dan para penenung-penenung itu, maka pada akhirnya yang mereka rasakan adalah penderitaan dan hidup mereka semakin jauh daripada Allah. Hidup mereka berserakan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan tidak mungkin Allah mengembalakan mereka karena mereka hanya suka mencari hal-hal yang menyenangkan hati mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh umat Allah zaman dahulu tidak jauh beda dengan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari ini. Apalagi kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Begitu banyak dampak yang kita rasakan, baik krisis secara ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak orang yang menjerit karena kekurangan kebutuhan. Banyak orang yang menjerit karena kehilangan lapangan pekerjaan. Sehingga dari pergumulan itu banyak orang yang jauh daripada Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar daripada firman Allah. Kita belajar dari kehidupan umat Allah. Bagaimana mereka ketika mereka jauh daripada Tuhan. Bagaimana hidup mereka ketika mereka percaya kepada para terafim dan penenung-penenung. Justru hidup mereka semakin buruk. Hidup mereka semakin tercerai-beraikan karena mereka tidak memiliki Allah yang merupakan gembala bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini ketika kita memiliki persoalan dan pergumulan tersebut, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepadanya. Mari kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Meminta pertolongan kepada orang-orang pintar. Meminta pertolongan kepada manusia. Tidak akan memberikan jaminan bahwa masalah kita selesai. Justru ketika kita datang kepada manusia, itu akan mendatangkan persoalan-persoalan lain di dalam hidup kita. Dengan kita berharap kepada manusia, justru pada akhirnya memberikan kekecewaan bagi kita semuanya. Tetapi Allah kita tidak pernah mengecewakan. Memang kadangkala jawaban Tuhan kepada kita tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kadangkala jawaban yang diberikan oleh Tuhan bagi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi percayalah bahwa apa yang direncanakan dan diinginkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita bersabar menantikan jawaban Tuhan, karena Dia tidak akan pernah memberikan kita pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Hanya saja kita yang sering kali cengeng, kita yang sering tidak sabar, kita sering tidak kuat menghadapi setiap persoalan itu dan sering kali mengadu di hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya Allah memberikan persoalan itu bagi kita, sesungguhnya kita mampu melewatinya. Dan jikalaupun kita tidak mampu, Dia sebenarnya ada bersama dengan kita. Dia menopang dan memberikan kita kekuatan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah
sumber dari segala sesuatu. Sehingga persoalan Bapak Ibu dan persoalan saya itu sesungguhnya kecil di mata Tuhan. Hanya saja bagaimana tindakan kita untuk datang meminta pertolongan daripadanya. Sehingga ketika kita datang meminta pertolongan kepadanya, maka Ia juga akan datang memberikan pertolongan itu bagi kita. Jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, maka kita semakin tidak tahu arah jalan kemana kita hidup. Dan pada akhirnya kita dicerai-beraikan tanpa ada gembala. Dan ujung-ujungnya yang kita rasakan adalah penderitaan. Allah meminta ada suatu action dari kita. Sehingga dari sana kita mengakui bahwa kita juga adalah manusia yang lemah. Dan Dia memiliki kekuatan. Dia adalah Allah yang kuat. Dari sana kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan kita punya Allah yang mampu. Dari sana kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dengan pengakuan itu kita semakin merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kehidupan umat Allah hari ini menjadi pembelajaran terbaik untuk kita, supaya kita tidak hidup dan melewati jalan yang mereka lewati. Marilah kita tetap meminta setiap persoalan kita, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan kita, karena Tuhan kitalah yang sanggup memberikan jalan keluar itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.